urusan gorowok bae urusan gelut bertanya hotei tuturkan KDM dina pembangunan ngaberantas sampah ngaberantas korupsi hibah. Setuju? Setuju? Dia kan diamanahkan tugas. Bagaimana caranya supaya memang tersampaikan ke masyarakat kalau dia sudah melakukannya? Ya nggak ada masalah. Dibuat konten, memang ini loh, jalanan memang yang sedang dibuat ini, jembatan ini, sekolah itu, nggak masalah. Lalu kemudian dia himbau masyarakat misalnya, ini sudah kami lakukan, tolong dijaga dengan baik-baik. Apa masalah? Pencitraan dari mana ini? Kan gitu. Jangan selalu suudzon ini ya. Jadi setelah mereview ini, hari ini saya akan menampilkan ada salah satu ustadz yang mendukung tentang semua kebijakan atau program-program Kang Deddy Mulyadi. Katanya si ustadz ini dari Garut ya, tapi ustadz ini sangat enak didengar dan juga ditambah lagi mendukung gubernur kita Jawa Barat, langsung diucapkan dan tidak mengolok-olok di endingnya. Dan juga ada ustadz Khalid Basalamah ya, yang sudah terkenal nih di nasional, sudah terkenal. Ustadz ini juga mendukung Kang Deddy Mulyadi, apapun yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi mendukung. Terkait ada ketidaksesuaian atau ada kesalahan ya wajib untuk dikritik, tapi tidak mencekol, tapi tidak melolok-lolok ya. Ini saya senang sekali ustadz-ustadz yang seperti ini, ulama-ulama yang seperti ini loh, ya memang tokoh agama yang memang harus seperti ini ya, tidak seperti yang sudah terjadi yang viral. Ya udahlah, masing-masing manusia punya adabnya berbeda-beda ya, masing-masing manusia menganut ilmunya dan kepercayaannya juga berbeda-beda. Ya sudahlah, lupakan saja, kita dengarkan saja ustadz-ustadz yang enak didengar, ustadz-ustadz yang bisa menuntun kita ke arah yang benar, ustadz-ustadz yang bisa menuntun ibadah kita. Gitu aja, repot ya kan, gampang kan? Oke, kita tonton saja. Gemes ini sebut dari yang kemarin. Lamun ayah paham nu aranyar Mang Karom, Mang Patah, Adi Simkuring berbeda jeung pangersa AA di dia, berbeda jeung pangersa Mama Bustomi di dia di Badi Awi Pari, ulah dicekel pendapat nu anyar, cekel pendapat ulama nu baheula. Rek profesor, rek doktor, termasuk masalah KDM gubernur. Tuturkan KDM dina pembangunan ngaberantas sampah ngaberantas korupsi hibah. Setuju? Setuju. Bapak aing tuturkan dina pembangunan ngan urusan ibadah agama tuturkan kiai di lembur. Betul. Setuju? Setuju. Aing teh satu dan sekalimat hak gitu. Benar Mang Asep, abdi mah awang-awangan di mana-mana kamari haul di Kadupanda kuyos teu naroskeun aya 10 ribuan jalmi di dalam Kadupanda. KDM adalah pemimpin yang harus kita ikuti dalam kebijakan pembersihan tina korupsi, ngabersihkan walungan, solokan, ngabenertibkan hibah dan lain. Kita harus salut dan harus bangga mendoakan beliau. Tapi urusan fikih, urusan tasawuf, urang mah ulah nyontok ke KDM. Cina KDM aya kitu pahamna keun urusan manehanana. Salin anjeunna teh kena patung lah sok antepkeun ngan lamun geus dia ditanya mah kena patung karak lawan aing ge pangharepna ari urusan gorowok bae urusan gelut bertanya hotei Kesindir lagi itu. mundur. Tadi ada kedengar kalau urusan gelut ya beda lagi itu ya, kita dengarkan lagi. Ini pintar nih Ustadz, berarti Ustadz seperti ini rajin-rajin di medsos, aktif di medsos, jadi tahu perkembangan zaman, tahu perkembangan tentang gosip, perkembangan tentang dunia di luar sana. Jangan hanya monoton atau fanatik yang di depan mata kita saja. Kita harus melihat nih, ada berita apa, ada isu apa, masyarakat lagi sedang ngomongin apa gitu. Kita ulang lagi nih, Ceritanya bah kena patung lah sok antepkeun ya mudeng. Nah, apapun itu yang dilakukan oleh KDM, katanya orang yang musik atau kata orang ini yang tentang patung tersebut, ya itu urusannya masing-masing. Antepkeun, nyaho antepkeun itu biarkan saja. Kecuali ya, menyuruh, memerintahkan, ayo kita nyembah patung, ayo kita ini itu, baru berbicara. Ini bagus sekali, ini saya setuju kalau seperti ini sebenarnya ya. Ngan lamun geus dia ditanya mah kena patung karak lawan aing ge pangharepna ari urusan gorowok bae urusan gelut bertanya hotei Nah, anu ngajak gelut Pak Ustaz. mundur.
biasa namanya tarik gorowok mah biasa nah. Ustadz mana itu yang ngajak dulu teh Mas? Sering melihat tokoh atau pemimpin turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan rakyat. Di sini juga tak jarang momen tersebut direkam dengan sengaja dan dijadikan konten publik. Sebagian orang menganggap itu pencitraan dan sebagian lainnya melihat ini sebagai suatu tauladan. Pertanyaannya di sini bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal seperti ini, Ustaz? Kalau saya pribadi melihat ini bukan pencitraan, kecuali dia niat itu. Ada orang memang dia harus mempublish apa yang dia lakukan. Sekarang seorang pemimpin wilayah, bupati kah, wali kota, gubernur, atau sampai pada tingkat menteri dan presiden misalnya. Dia kan diamanahkan tugas. Bagaimana caranya supaya memang tersampaikan ke masyarakat kalau dia sudah melakukannya? Ya gak ada masalah. Dibuat konten, memang ini loh, jalanan memang yang sedang dibuat ini, jembatan ini, sekolah itu, gak masalah. Lalu kemudian dia himbau masyarakat misalnya, ini sudah kami lakukan, tolong dijaga dengan baik-baik. Apa masalahnya? Pencitraan dari mana ini? Kan gitu. Jangan selalu su'dzon ini ya. Sangka buruk terus. Ini saya yakin yang suka sangka buruk ini pasti paling banyak keriputnya, paling banyak ubannya, paling banyak masalahnya ini. Maaf yang beruban, kalau yang sudah tua nggak apa-apa. Tapi ada yang masih muda sudah beruban. Karena semua dia mau campuri. Apa saja. Ya. Bahkan temannya pakai sendal apa ditanya, kenapa pakai sendal itu, celana itu kenapa dipakai, kopiah itu kenapa dipakai, untuk apa ini? Gitu. Nyampurin semua urusan orang gitu ya. Jadi nggak perlu teman-teman sekalian. Jangan langsung nilai buruk, karena ini sesuatu yang biasa. Antum pun pribadi bisa mempublish. Sekarang kita tanya kepada penanya ini misalnya, kalau antum lagi kebetulan jalan di sebuah jalan, antum temukan ada satu orang miskin. Terus muncul di benak antum, bantu. Tapi tiba-tiba juga terilhamkan di pikiran antum, selain saya bantu, saya kebetulan punya Instagram. Kenapa saya nggak ajak follower saya untuk bantu orang yang sama? Nih teman-teman sekalian, ini ada orang tidak mampu, alamatnya di sini, bantu. Masa itu pencitraan? Kan itu terlalu jauh gitu ya. Dan mungkin kalau kita persentasekan antara orang yang buat konten itu pencitraan dengan yang bukan pencitraan, saya yakin yang bukan pencitraan lebih besar persentasenya gitu ya. Karena orang pasti ada lebih banyak, ada juga orang yang mau memberikan edukasi, ada orang yang mau berbagi pengalaman gitu kan. Berapa banyak orang yang misalnya dia sembuh dari penyakit, dia cerita tentang pengalaman dia sembuh. Itu kan juga tidak harus pencitraan. Mungkin dia mau tunjukkan dokter ini cocok, obat ini cocok dan segala macam gitu kan. Atau dia mungkin pernah menggunakan jasa travel, pergi haji dan umroh, dia rasa itu bagus. Kemudian dia sampaikan. Atau teman-teman yang punya travel, kami kadang-kadang kalau lagi haji umroh kami publikasikan. Tujuannya bukan pencitraan. Jadi orang tahu, oh fasilitas travel itu ini. Hotelnya ini, busnya ini. Apa yang salah di situ? Kan itu. Jadi tidak usah berpikir masalah pencitraan. Sangka baik teman-teman sekalian. Saya melihat kalau ada pemimpin yang seperti ini ya. Betul-betul dia turun, dia membantu masyarakat secara langsung. Dia mau lihat apakah staf yang ditugaskan untuk menjalankan tugas sampai ini luar biasa ini. Ini jarang sekali. Kebanyakan pemimpin itu panglima perang atau pemimpin wilayah yang memang tidak punya iman kepada Allah SWT, mereka santai aja. Perang, tapi dia di rumah makan gitu kan. Nah, iya. Maju, serang, dia nggak pernah serang gitu. Ini omong kosong. Makanya kata Ali radhiyallahu anhu, kami kalau sedang terjadi kecamuk peperangan, kami berlindung di belakang Nabi SAW. Nabi ada di situ. Nabi bukan suruh perang baru Nabi nggak ikut, gitu kan. Itu Ali mengatakan kalau sedang berkecamuk perang kami berlindung di belakang Nabi SAW. Di perang Uhud itu, waktu pasukan muslimin sudah terdesak dan pasukan Quraisy sudah mendekat, 2.800 hampir 3.000 pasukan mendekat menyerang kaum muslimin, maka Nabi SAW sempat meminta lembing, ada satu tombak kecil, lalu melempar, kaum muslimin melihatnya, melempar ke arah orang-orang Quraisy. Dan Ali mengatakan saking kuatnya Nabi SAW melempar sampai kami semua terlempar. Karena kuatnya belum. Jadi beliau ada partisipasi. Jadi bukan cuma ngomong gitu kan. Nah begitu juga mimpin. Kalau turun seperti ini tuh luar biasa. Daripada dia cuma tinggal di ya rujab misalnya rumah jabatannya atau di rumahnya. Kemudian dia cuma suruh bawahnya. Pokoknya kerjakan ya. Ya dia jadi nggak jadi terserah itu. Belum kurang tanggung jawab malah. Kan gitu. Jadi coba sangka baik teman-teman sekalian. Kalau yang seperti ini. Setiap orang ya usahakan begitu. Kalau saya begitu prinsip saya. Setiap orang depan saya melakukan satu perbuatan baik, yang saya dahulukan adalah dukung dulu perbuatan baik itu. Itu namanya amar ma'ruf. Mendukung perbuatan yang baik. Itu bagian ibadah loh. Ya. Kalau dia buat kemungkaran sarah, baru kita nahi mungkar. Baru kita luruskan.
Jadi kita sangka baik dulu. Bahkan itu bisa jadi contoh. Berapa banyak orang yang mengangkat informasi di media ternyata sangat bermanfaat. Kan itu. Bermanfaat sekali buat orang yang dibantu kah, buat kegiatan itu kah, gitu kan, dan segala macam. Ustadz-ustadz yang tadi ini sangat-sangat bermanfaat ketika kita dengarkan karena memberikan pencerahan, ya, memotivasi juga dan mendukung kinerja pejabat, gubernur, pemerintahan, ya, gitu. Jangan ngolok-ngolok tentang pemerintahan, biarkanlah mereka bekerja dulu. Kalau memang ada kesalahan baru, kita mengkritik, memberikan saran, tapi juga tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar seperti ini tadi Ustadz Khalid. Berandai-andai seandainya ini berbuat salah, KDM baru kita lah menyadarkan, mengingatkan, dan tidak menggunakan kata-kata kasar, dengan sangat adabnya sangat baik sekali, karena ya itulah ilmunya. Ketika orang yang tinggi ngomongnya pasti akan kalem, santai, beda dengan yang masih dangkal, ya. Karena pepatah mengatakan kalau pernah sekolah yang pernah sekolah, pernah makan bangku sekolah, mungkin orang yang nggak sekolah pun pernah mendengar kata-kata air beriak tanda tak dalam. Ketika orang yang banyak berbicara atau ketika orang yang ngomongnya kencang, biasanya isinya kosong, seperti itu. Jadi ini kelihatan banget ustadz-ustadz seperti ini yang ceramahnya santai, ngomongnya enak, itu saya yakini orang ini ilmunya udah tinggi. Jadi menghadapi dalam situasi apapun tetap santai, tetap slow. Jadi nggak kebawa emosi dan nggak berandai-andai terus kebawa emosi. Kalau sama jika jadi jikalau gubernurnya seperti ini, oh berarti itu gubernur. Wah, berarti itu gubernur. Nah, itu kan mengeluarkan kata-kata kasar. Ini ustadz yang terkenal, ustadz itu sudah nasional banget. Ketika berandai-andai pun, jika KDM berbuat yang salah atau bicara yang salah, ya kita baru mengingatkan dengan santai dan lembut. Itu sangat enak-enak didengar banget, ya. Perbandingannya sangat jauh. Silahkan kalian komentar di kolom komentar. Ya saya sudah malas komentar banyak pun, ya. Ya itu nanti akan kembali ke diri sendiri. Untuk membenahi adab-adabnya, untuk membenahi rasa keimanannya. Kalau memang keimanannya kuat, kalau emang sudah tinggi, mungkin sudah bisa mengintrospeksi diri sendiri. Apapun kritikan, apapun komentar, apapun hujatan, tidak harus didatangi dan tidak harus memberikan klarifikasi dan tidak harus memaksa mungkin. Jadi biarkanlah semua itu. Seperti halnya yang kita lihat, Kang Deddy Mulyadi, banyak sekali orang yang mendemo. Nah, kebayang nggak kalau yang keimanannya ini masih dangkal, masih cetek, ketika di demo, ketika dihujat, sampai disiram air atau sampai diancam, mungkin akan didatangi tuh, terus dikirim ular, padahal tahu pelakunya. Mungkin akan didatangi kalau imannya cetek, yang disebut oleh Rocky Gerung itu, yang imannya dangkal, otaknya dangkal, pasti akan didatangi, membawa surat, pakai materai, suruh klarifikasi. Itu begitu, ya. Ya udahlah. Ya, kita melihat sosok Gubernur Jawa Barat memang sangat hebat sekali adabnya, ya. Dari hujatan apapun, ya tetap masih berjalan, dan hujatan atau kritikan, saran itu ya katanya menjadi sebuah membangun dan membenahi diri, ya. Tidak dibalas atau tidak dicari siapa orangnya. Oke? Maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalian sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Jangan lupa makan agar tidak punah, dan jaga diri kalian agar tetap waras, ya. Karena waras itu kita jadi ngomongnya ya tetap santai dan slow, tidak perlu menggunakan kata kasar. Apalagi kata kasar itu di depan banyak orang, ya. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bye.